Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huratun Hasanah, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, Program Studi Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan best practice saya dengan judul Meningkatkan Partisipasi Peserta Didik melalui pembelajaran Problem Based Learning (PBL) terintegrasi Social Emotional Learning Cell pada materi komposisi fungsi kelas 11. Best practice ini dibimbing oleh Bapak Dr. Parijo MPD. Latar belakang best practice ini yaitu pendidikan adalah interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar lainnya untuk mencapai 3 aspek kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Ajeng Fitria Suryadi tahun 2023 bahwa salah satu hal penting dalam mencapai tujuan yang optimal dalam pembelajaran adalah partisipasi peserta didik. Berdasarkan pengalaman praktik mengajar selama PPL 2 di SMA Negeri 2 Tegal diperoleh informasi bahwa tingkat partisipasi peserta didik kelas 11-3 tahun pelajaran 2024-2025 tergolong masih rendah. Oleh karena itu, peran guru dalam mendorong aktivitas belajar sangatlah penting. Penerapan model serta pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik menjadi strategi dalam membantu proses pembelajaran yang maksimal. Adapun waktu dan tempat dilaksanakan best practice ini, yaitu pada saat praktik pembelajaran mandiri PPL 2 siklus 4 pada hari Kamis 5 September tahun 2024 di kelas 11-3 SMA Negeri 2 Tegal. Untuk subjek best practice, yaitu semua peserta didik kelas 11-3 SMA Negeri 2 Tegal. Kemudian prosedur yang dilakukan, yaitu pengamatan langsung, perencanaan, pelaksanaan, kemudian evaluasi dan refleksi. Adapun data, instrumen dan teknik pengumpulan data, berupa data kualitatif diperoleh dari hasil partisipasi peserta didik dalam menyelesaikan MKPD. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil observasi penilaian partisipasi peserta didik pada praktik pembelajaran mandiri PPL 2 siklus 4 diperoleh nilai rata-rata sebelum menggunakan model pembelajaran PBL terintegrasi sel sebesar 68,75, kemudian nilai rata-rata sesudah menggunakan model pembelajaran PBL terintegrasi sel yaitu 79,20. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, peserta didik lebih berpartisipasi aktif pada proses pembelajaran PBL terintegrasi sel. Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta didik telah memenuhi indikator partisipasi belajar, yaitu peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengungkapkan pendapat, memberikan tanggapan, melaksanakan tugas belajar dengan baik, menyimpulkan hasil diskusi, serta menyampaikan hasil diskusi dengan baik dan dapat dipahami. Model pembelajaran problem-based learning terintegrasi sel mendapatkan respon positif dari peserta didik. Hal ini dikuatkan oleh Ahmad DKK tahun 2016 bahwa social emotional learning yang diintegrasikan dalam proses belajar memaksimalkan proses konstruksi pemahaman serupa dengan teori belajar konstruktivisme oleh Vygotsky bahwa belajar merupakan proses yang melibatkan proses biologis dan psikososial. Disesuaikan dengan penelitian terdahulu oleh Fajri Lailatul N, DKK, tahun 2024, bahwa pembelajaran terintegrasi sel dapat meningkatkan minat belajar dan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada best practice ini, diperoleh kesimpulan bahwa pembelajaran PBL terintegrasi sel merupakan salah satu dari banyak solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan mengintegrasikan sel, pendidik dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, sehingga menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan interaktif.
Demikian pemaparan best practice yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.